Saya pertama-tama menyampaikan apresiasi kepada jajaran Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kota ya. Hari ini kita melaksanakan rapat, di antaranya yang saya bahas yang paling penting itu adalah masalah APBD, supaya bagaimana caranya meningkatkan pendapatan dan belanjanya efisien. Nah, dari realisasi pendapatan Jawa Barat relatif cukup bagus semua, cukup bagus di atas nasional. Dari segi belanja rata-rata juga di atas nasional, tapi ada beberapa daerah yang belanjanya di bawah nasional. Nah, saya mendorong supaya pendapatan lebih ditingkatkan lagi. Di antaranya adalah dengan menghidupkan sektor swasta. Jadi dibuat baik untuk pengusaha, bukan hanya besar, sedang, kemudian menengah, ya, kecil, dan termasuk yang pedagang harian, ultra mikro. Ini semua kepala daerah mendorong supaya mereka bisa hidup. Jangan membuat birokrasi berbelit-belit, makanya dibentuk mall layanan publik, ya. Kemudian juga diberikan akses kepada perbankan, diperkenalkan bank daerah Jabar ini salah satu bank yang paling sehat di Indonesia. Otomatis juga bisa menjadi peluang untuk memberikan kredit dengan biaya ringan kepada yang kurang mampu. Nah, ini saya perhatikan kalau sektor swasta hidup, maka otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak juga akan meningkat. Ini menjadi PAD yang tinggi. Sementara saya lihat hanya 2 yang PAD-nya melebihi dana transfer, yaitu pemerintah provinsi dengan kota Bekasi. Yang lainnya kalah dengan dana transfer. Dana transfer ini kalau nanti terlalu mengandalkan dari pusat, ya, kalau ada pendapatan pusat berkurang, otomatis nanti akan dipotong di daerah. Di samping itu, kalau seandainya mengandalkan dana transfer, kita tahu PAD-nya kurang, uangnya nanti habis untuk belanja pegawai, gaji dan lain-lain, termasuk operasional pegawai yang tak perlu. Makanya perlu diefisiensikan betul belanja. Belanja juga jangan dihabisin di akhir tahun aja, tapi dibuat per 3 bulan target, 4 bulan target. Uang yang beredar di masyarakat harus ada, karena uang beredar ini akan mendorong swasta sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Angka konsumsi rumah tangga itu kontributor utama angka pertumbuhan ekonomi, economic growth. Ya. Kalau konsumsi rumah tangganya turun, maka pertumbuhan ekonominya melamban artinya. Oleh karena itulah belanjanya harus efisien, pendapatannya harus diingatkan. Dan juga saya menyampaikan beberapa hal yang lain, ya, tentang human resource, karena Jawa Barat ini kan penduduknya banyak, terbanyak di Indonesia, 50 juta sampai sama dengan negara Korea. Jadi jangan berharap pada sumber daya alam saja, tapi SDM-nya harus ditingkatkan dengan mengenjot program-program di bidang memperbaiki pendidikan baik formal, TK, SD, SMP, SMA, universitas, termasuk yang vokasi kalian sesuai dengan ada kemampuan yang ada. Kemudian juga di bidang kesehatan, poliklinik, posyandu, puskesmas, ditambah rumah sakit, dan tadi lapas stunting gitu. Nah, kalau kita generasi muda Jawa Barat ini terlatih, terdidik, punya keahlian, sehat mereka, maka otomatis ini akan menjadi modal yang sangat penting sekali untuk membangun Jawa Barat. Sambil tentunya kita membuka lapangan kerja. Tadi juga saya sampaikan, jangan seperti Jepang yang semua 93% penduduknya lari ke kota,
organisasi, perkuat desa-desa di Jawa Barat supaya tidak terjadi organisasi dan desa menjadi sumber lapangan kerja serta memberikan kontribusi sentra ekonomi bisnis baru, sentra ekonomi bagi masyarakat yang ada di Jawa Barat. Ini nggak laris menumpuk semua di perkotaan. Saya kira itu. Soal pilkada, persiapan pilkada serentak di Jawa Barat. Saya sudah membaca, tadi saya nggak sebutkan karena waktu terbatas, tapi saya punya data. Saya punya data mengenai peran paling utama, yang paling penting sekali adalah biaya. Biaya ke dari APBD. APBD ini diatur dengan naskah perjanjian ubah daerah kepada KPUD, Bawaslu, kemudian aparat keamanan, ya. Saya melihat sebagian besar untuk Jawa Barat termasuk daerah yang NPHD-nya sudah bisa mendekati 100%. Saya ucapkan terima kasih kepada Pemprov, sekiranya hampir semuanya sudah tuntas. Untuk KPUD-nya sudah tuntas, Bawaslu-nya tuntas, untuk aparat keamanan Polri TNI juga tuntas, termasuk juga untuk Linmas yang ada di Kesbang, Satpol PP, ya. Banyak daerah yang saya lihat sudah menyelesaikan, banyak sekali dominan sudah menyelesaikan. Ini sebagian kecil daerah yang masih belum melunaskan. Nah, nanti saya minta Pak Gubernur dan kami dari Mendagri memantau, mendorong supaya daerah-daerah ini anggarannya segera dituntaskan. Kalau udah ada anggarannya ada, otomatis KPU Bawaslu PD menyelenggarakan dan proses sesuai tahapan yang ada. Tapi untuk substansi mengenai konstelasi pemilihan saya nggak ikut campur, ya. Itu ada KPU yang mengatur. Kita menjaga selain anggaran, bantu secara prasarana, distribusi, dan kemudian data penduduk sudah kita berikan yang pemilih, ditambah lagi dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi maksimal. Makin tinggi partisipasi yang datang ke TPS, otomatis legitimasi siapapun yang terpilih akan kuat. Saya kira itu. Ada pertanyaan dengan kekosongan PJ KBB terkait dengan penangkapan itu nanti seperti apa? Memang Kabupaten Bandung Barat kan sudah ada. PJ kan sudah isi. Statusnya akan dinonaktifkan Pak di Kemendagri Pak? Atau Yang di mana? Yang Pak Salat Sudah dinonaktifkan dari PJ. Jadi dinonaktifkan dari PJ untuk di Kemendagri, nanti kita akan lihat aturannya. Mungkin kita akan ganti yang bersangkutan. Cukup, makasih ya. Supaya dia fokus pada hukum.